Hai, selamat berjumpa kembali dalam serial akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana mencatat transaksi atau realisasi anggaran. Seperti yang pernah dijelaskan pada video-video sebelumnya, ada dua kelompok jurnal, yaitu jurnal yang nantinya akan berdampak pada akun-akun yang terdapat pada laporan realisasi anggaran. Dan kelompok berikutnya adalah jurnal yang berdampak pada akun-akun yang ada di laporan operasional dan neraca. Jadi sekali kejadian realisasi berefek pada dua kelompok jurnal. Nah, bagaimana detail pencatatannya? Mari kita simak kasus-kasus berikut ini. Oh ya, ini merupakan simulasi saja, jadi kasusnya disederhanakan dan sistem belanja yang digunakan adalah sistem belanja langsung. Mari kita simak berikutnya. Ya, ini ada kasusnya, ada beberapa kejadian ya, dari 1A, B, C sampai dengan kalau tidak salah sampai dengan 6 ya, kasus di sebuah pemerintahan daerah. Yang di merah ini adalah jurnal yang terkait dengan akun-akun di LRA, sedangkan yang di kuning ini jurnal untuk akun-akun yang terkait dengan LO dan neraca. Oke, contoh sekarang nomor 1, ini adalah kejadiannya ya. Pajak daerah direalisasikan 37 juta, termasuk penerimaan pajak tahun lalu, piutang pajak tahun lalu sebesar 50.000. Nah, kalau mau menjurnal yang kelompok pertama yaitu jurnal untuk LRA, silakan lihat dulu APBD-nya. Saya ganti ke sini ke APBD. Nah, ini merealisasikan ini pendapatan pajak daerah ya. Saya balik ke sini. Nah, terrealisasi 37 juta tapi itu termasuk dengan yang tahun lalu, tagihan tahun lalu 50.000. Kalau jurnal LRA, kita tidak usah mempedulikan itu tagihan atau tidak. Yang penting kalau saya terima hari ini pendapatan, maka harus kita akui sebagai pendapatan. Maka di sisi debit adalah silpa 37.000, 37 juta, dan di sisi kredit pendapatan pajak daerah LRA 37 juta. Ini untuk jurnal LRA. Sedangkan untuk jurnal accrual basis-nya atau yang kuning ini beda. Kenapa? Karena kas yang diterima memang 37 juta. Tetapi dari 37 juta itu, jadi saya akan mencatat dulu 37 juta kas, betul, debit. Tetapi kreditnya yang menjadi pendapatan sebenarnya bukan 37 juta, yang menjadi pendapatan hanya 36.950.000 rupiah. Kenapa? Karena yang 50.000 itu adalah tagihan tahun lalu. Nah, piutang pajak. Untuk ngecek piutang pajak, itu kita lihat di neraca awalnya. Ini neraca awal. Apakah ada piutang pajak? Ini ada piutang pajak 50.000. Nah, ini cara bermainnya begitu. Dan balik ke sini. Sekarang yang nomor 2. Nomor B. Penyetoran Dinas Pendapatan Daerah. Ini Dinas Pendapatan Daerah setor. Ada pendapatan retribusi, tiket parkir, retribusi angkutan umum, pendapatan penyewaan lahan, pendapatan penyewaan gedung. Nah, ini Anda harus lihat ya, bahwa ini adalah retribusi pasar, parkir juga retribusi, angkutan umum juga retribusi. Makanya adalah realisasi dari pendapatan retribusi. Sedangkan pendapatan yang penyewaan lahan dan pendapatan sewa gedung itu bukan retribusi, tapi lain-lain PAD. Kalau mau ngecek lagi, lihat di APBD-nya, ini termasuk lain-lain PAD yang sah. Ya. Jadi jurnalnya adalah silpa pada pendapatan retribusi LRA dan lain-lain PAD yang sah LRA 38.500. Ini dijumlah ya, 27.000 ditambah 11.500. Sedangkan di sisi LO sama, cuma silpanya diganti menjadi
kas di kas daerah. Ya, sama nilainya. Dan ini pendapatan serta lain-lain PAD-nya juga sama, hanya bedanya embel-embelnya adalah LO. Ini LRA. Jadi ini meskipun namanya sama, bahkan jumlahnya juga sama, tetapi akun yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Setoran laba perusahaan daerah. Perusahaan daerah ada PDAM, ada PD Aneka Usaha, ada perusahaan apotek, setor. Jumlahnya sekian. Oh, itu berarti kita cek di APBD. Nih. Oh, ini berarti dia merealisasikan ini. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah dipisahkan itu memang contohnya adalah perusahaan daerah. Karena dikelola oleh badan usaha milik daerah. Nah, maka jurnalnya adalah silpa bertambah ya, debit. Kemudian kreditnya adalah ini hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jangan lupa dikasih embel-embel LRA. Demikian pula di sisi kanan, di sisi LO dan neraca sama, hanya bedanya adalah di sini kas di kas daerah. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan LO. Ya. Jadi meskipun namanya sama, tapi embel-embelnya berbeda dan ini akun yang berbeda. Ini nanti ada di laporan realisasi anggaran, ini di laporan realisasi anggaran, ini ada di laporan operasional. Sekarang yang nomor 2. Penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat transfer. Mau ngecek di APBD. Oh, kira-kira ini. Bagi hasil pajak, DAU, DAK. Penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat adalah ada pembagian pajak, berarti bagi hasil pajak ya. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya, tinggal sama ya. Kita mencatat adanya silpa, debit. Kreditnya adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta bagi hasil pajak dengan embel-embel LRA. Sedangkan di sisi ini yang kuning, silpanya diganti menjadi apa? Kas di kasda. Karena ini adalah neraca ya, kas di kasda itu neraca. Setelah itu semuanya adalah sama pendapatan. Ya, supaya berbeda saya tambahi pendapatan bagi hasil pajak LO, pendapatan DAU LO, pendapatan DAK LO. Ya, supaya Anda nampak bahwa ini adalah akun yang berbeda meskipun relatif mirip namanya sama. Nomor 3A, sekarang mengenai belanja. Nah, ini Anda harus lihat ya, coba belanja operasi. Belanja operasi di sini ada gaji, honorarium, barang dan barang untuk kegiatan operasional, kemudian jasa tenaga ahli, pemeliharaan aset yang tidak menambah umur, kemudian belanja daya dan jasa. Nah, ini kita harus melihat dulu pertama APBD-nya di pos belanja operasional. Ini ya, ada belanja pegawai, ada belanja barang. Tapi belanja barang ini di breakdown, kalau di beban ya, di breakdown. Nah, kita harus melihat juga kerpekannya. Nah, saya punya kerpekan, nah, masih ingat ini ya. Belanja barang itu di LRA, tapi kalau di LO di breakdown menjadi persediaan, jasa, pemeliharaan, bahkan perjalanan dinas. Nah, ini merupakan kerpeannya supaya kita bisa lancar dalam menjurnal. Kita balik ke sini. Maka ini belanja operasi terdiri dari belanja gaji ya. Belanja gaji. Belanja gaji dan honor itu jadi 1. Jadi 28 juta ditambah 7 juta. 35 juta. Kemudian belanja barang, semuanya belanja barang jadi 1. Ya, belanja barang semua. Di semua itu belanja barang dan kreditnya adalah silpa. Nah, di sini berbeda. Belanja pegawai menjadi beban pegawai. Jumlahnya sama. Tetapi belanja barang di breakdown sesuai dengan namanya. Misalnya saja adalah, nah ini misalnya ya, belanja barang untuk kegiatan operasional. Kalau belanja barang itu berarti bahan habis pakai yang dibelanjakan. Maka di sini tidak boleh mengakui beban, tetapi bahan habis pakai itu persediaan. Dengan yang lainnya, beban oke lah. Beban jasa tenaga ahli itu termasuk dalam beban jasa, kemudian pemeliharaan aset, beban pemeliharaan, terus belanja daya dan jasa. Ini
Dan itu semua berpengaruh pada kas di kasda kredit. Tuh. Yang B sekarang. Membayar bunga 90.000 dan belanja keperluan bencana alam tanggap darurat. Kita harus tahu bahwa belanja bunga ya tetap belanja bunga namanya. Ya. Sedangkan belanja tanggap darurat itu namanya adalah belanja tak terduga. Dan ini merupakan silpa kredit. Sedangkan di sisi jurnal yang accrual basis, belanja bunga, ya sama namanya belanja bunga, tapi beban bunga. Sedangkan belanja tak terduga itu disebut sebagai beban lain-lain. Silpanya adalah kas di kas daerah. Dan seterusnya ya. Kemudian yang nomor 4. Nah ini lebih mudah. Belanja modal itu beli tanah, beli peralatan mesin, gedung bangunan, buku perpus. Nah ini kita harus lihat dulu juga APBD-nya. Oh, dia merealisasikan ini. Ya. Oke, balik ke sini. Maka belanjanya ya tinggal ditulis itu kalau tanah ya belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung, belanja jalan irigasi jaringan, buku perpus adalah aset tetap lainnya. Ya, dan di sini adalah silpanya di debit kredit. Kalau di jurnal accrual basis tidak ada kaitannya dengan laporan operasional karena semua ini adalah aset. Jadi ada di neraca, maka tinggal ditulis saja belanja tanah ya tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, dan aset tetap lain. Silpanya adalah kas di kas daerah. Baik, sekarang yang mulai agak sulit yaitu terkait dengan pembiayaan, realisasi pembiayaan. Pada realisasi pembiayaan, di sini penerimaan pembiayaan terjadi. Anda lihat saja APBD, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang direalisasikan itu ini, 1, 2, 3. Pinjaman dalam negeri perbankan itu artinya bagi pemerintah meminjam uang. Jadi nanti terkait dengan utang dalam negeri perbankan. Pencairan dana cadangan terkait dengan pemerintah mencairkan dana cadangan. Dana cadangan itu adalah aset. Penerimaan kembali pinjaman BUMD itu berarti terkait dengan piutang kepada BUMD. Itu aset juga ya, aset bagian apa? Piutang. Oke. Jadi 3 hal ini yang direalisasikan ya, masuk ke kasusnya lagi. Nih. Nah, penerimaan pembiayaan terjadi menambah utang perbankan, namanya harus sama ya dengan yang di sini. Oh ini, pinjaman dalam negeri perbankan, ini diingat. Itu nama akunnya. Nah, saya akan menulis saja. Ya. Ini ya, ini nama akunnya. Oh, maaf, karena uangnya masuk berarti silpanya di debit ya. Demikian pula di sini. Nah, ini belum saya hitam semua. Ya. Ini penerimaan kembali pinjaman 600. Nah, ini begini. Kalau ini adalah kas di kasda. Nah, sedangkan yang di kredit cocokkan dengan neraca. Pinjaman dalam negeri perbankan. Itu kalau di neraca awal adalah utang dalam negeri. Saya cek lagi sekarang. Misalnya ada pencairan dana cadangan. Itu di neraca adalah dana cadangan. Ini ada dana cadangan. Terus penerimaan kembali pinjaman BUMD. Kalau di neraca ini piutang BUMD mana? Oh ini pinjaman kepada BUMD. Nah ini nama-nama ini adalah nama akun yang harus Anda masukkan di sini. Ya, jadi saya tulis di sini. Ini jurnalnya. Kemudian yang nomor 6. Pengeluaran pembiayaan. Kali ini pengeluaran pembiayaan. Lagi-lagi kita lihat di APBD bagian pengeluaran. Jadi mau merealisasikan yang ada di sini. Lihat akun-akunnya ini. Ini nama akun. Ini yang akan kita pakai. Jadi jurnalnya untuk nomor 6 adalah ya uangnya keluar. Jadi ini semua di debit. Pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah, membayar utang membayar utang bank itu berarti ini pembayaran pokok pinjaman kepada bank 3 juta. Kemudian membayar utang di pemerintah pusat, ini pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat 1 juta.
Yang 3 juta adalah menambah penyertaan modal di BUMD. Jadi penyertaan modal BUMD, pengeluaran 3.500.000. Oke. Kemudian silpanya keluar. Nah, demikian pula di sini di sisi LO dan neraca, pengeluaran penyertaan modal Pemda itu berarti Pemda menambah investasi di BUMD. Jadi penyertaan modal Pemda namanya. Pembayaran pokok pinjaman itu berarti Pemda membayar utang. Jadi utangnya berkurang dan sebagai kontranya adalah akun kas di kas daerah. Nah, ini semua sudah jadi jurnalnya. Kalau sudah jadi, yang akun di sini yang bermerah ini sudah bisa dijadikan modal untuk membuat laporan realisasi anggaran. Mudah saja, tinggal dibuat. Kalau ini APBD-nya ya, Anda tinggal masukkan satu kolom di sini, yaitu kolom realisasi. Misalnya anggaran, berarti Anda sekarang tambahkan saja di sini realisasi. Kemudian yang ada di jurnal tinggal Anda pindah. Misalnya pendapatan pajak daerah itu, nah ini 37 juta. Saya tinggal pindah saja ini dan seterusnya. Nah, ini realisasi. Realisasi di sini ditambah dengan persentase. Persentase. Nah, persentasenya adalah berasal dari realisasi. Nah, saya kasih kurung ya. Realisasi ya dibagi dengan anggaran kali 100%. Nah, ini kalau dalam persen, saya tarik dalam persen, maka 103% dan seterusnya. Nanti Anda copy yang lainnya ada di sini. Maka sudah jadi langsung ketemu ini adalah laporan realisasi anggaran. Nah, dengan yang kuning ini Anda rekap, nanti akan menjadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi ini saya sudah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini adalah akun yang ada di neraca dan akun yang ada di laporan operasional. Jurnal yang tadi dengan neraca awal saya rekap sehingga menjadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Yaitu saudara-saudara penjelasan bagaimana menyelesaikan jurnal terkait dengan realisasi APBD dengan sistem belanja langsung. Sebenarnya itu masalahnya sangat kompleks dan cukup rumit, tetapi simplifikasinya seperti itu. Ya, semoga cukup membantu pemahaman saudara mengenai siklus akuntansi di pemerintahan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah tahun 2010. Selamat belajar.